Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhuna fillah. Pada video kali ini, kita akan membahas kenapa malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun ketika ia akan bertaubat. Al-Quran telah menyampaikan kepada kita kisah tentang Fir'aun dari kesombongan dan perilakunya yang telah menentang kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Pada detik-detik akhir hidupnya, Fir'aun sang manusia zalim yang menganggap dirinya sebagai Tuhan sadar bahwa dirinya bukanlah sang pencipta, seperti yang selama ini ia dengung-dengungkan kepada kaumnya. Ia menyadari kesalahannya, bahkan meyakini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika ia akan mengucapkan kalimat syahadat, tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam menyumpal mulutnya. Mengapa malaikat Jibril melakukan hal demikian? Apa alasan malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun dengan halul bahri, yaitu lumpur hitam yang ada di dasar laut? Kisah Fir'aun dan kekejamannya terhadap Bani Israel meninggalkan hikmah yang besar bagi umat Islam. Akibat kesombongannya yang mengaku sebagai Tuhan, ia pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tewas di Laut Merah bersama tentaranya saat mengejar Nabi Musa alaihissalam setelah Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membelah laut dengan tongkatnya. Inilah yang diceritakan Al-Quran dalam surah Yunus ayat 90. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga ketika Fir'aun itu hampir tenggelam, berkatalah ia, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan, melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Setelah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya menyeberangi lautan, tibalah Fir'aun dan bala tentaranya di tepi laut dan menyaksikan lautan terbelah dengan jalan terhampar di depannya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, saat Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, ia menyaksikan bahwa Laut Merah terbelah hingga tampak mengering sampai ke dasar lautan. Fir'aun pun sempat terperangah dan merasa ngeri untuk melintasi lautan yang terbelah seaneh itu. Hampir saja Fir'aun menghentikan langkah kereta kudanya dan berbalik arah meninggalkan tepian Laut Merah. Namun pada saat yang sama, malaikat Jibril datang dengan menunggangi kudanya mengiringi kuda Fir'aun agar meneruskan perjalanan dengan memasuki laut yang terbelah itu. Maka kuda malaikat Jibril bergerak di samping kuda Fir'aun dan memasuki jalan di laut. Kereta kuda Fir'aun bergerak ke tengah lautan di luar kendali. Kemudian diikuti bala tentara Fir'aun yang mengira bahwa Fir'aun memimpin komando mengejar Nabi Musa alaihissalam untuk ikut menyeberangi lautan. Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya yang telah sampai di daratan dengan selamat, akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memukulkan kembali tongkatnya ke lautan, sehingga air laut kembali menyatu seperti sedia kala. Fir'aun dan bala tentaranya yang terjebak di tengah dasar lautan berusaha untuk berbalik arah, namun sayang sudah terlambat. Allah memerintahkan laut agar menutup dan menenggelamkan mereka. Fir'aun dan bala tentaranya pun akhirnya terombang-ambing dihempas gelombang laut dan akhirnya tenggelam. Tidak ada satupun yang selamat dari mereka. Ketika tubuh Fir'aun terombang-ambing ombak laut, dan saat itulah ia menyadari kedudukan dan keberadaannya, ia mulai meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat nafasnya mencapai leher, Fir'aun menyatakan keimanannya. Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Al-Quran surah Yunus ayat 90. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah ia, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan, melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Pada detik-detik akhir hayatnya, inilah peristiwa yang menarik terjadi. Malaikat Jibril mengambil tanah dari dasar laut, lalu menyumpalkannya ke dalam mulut Fir'aun. Mengapa malaikat Jibril melakukan hal tersebut? Kesombongan dan kecongkakan Fir'aun ternyata membuat malaikat Jibril sangat membencinya. Maka ketika ada tanda-tanda Fir'aun akan beriman pada saat akan tenggelam, malaikat Jibril khawatir sekiranya Allah akan mengampuni dosa Fir'aun dan rahmat Allah akan menolongnya. Maka saat itu pun malaikat Jibril langsung menyumpal mulut Fir'aun dengan tanah agar tidak mengucapkan kalimat tauhid. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, sewaktu Allah menenggelamkan Fir'aun, ia mengucapkan, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali yang diimani kaum Bani Israel." Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku kala itu, aku mengambil tanah hitam dari dasar laut, lalu memasukkannya ke dalam mulut Fir'aun karena takut ia diliputi oleh rahmat." Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril bukanlah tanpa alasan. Perlakuan malaikat Jibril yang menyumpal mulut Fir'aun lantaran ia sangat murka terhadap kesombongan dan tingkah lakunya yang telah melampaui batas. Hal yang sama juga terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Mungkin akan muncul pertanyaan di benak kita.
Apa ruginya malaikat Jibril alaihissalam jika Allah merahmati Fir'aun dan mengampuninya? Kekufuran dan kezaliman Fir'aun sudah sampai pada puncaknya. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam yang saat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh manusia, termasuk Fir'aun, agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar Allah tidak menerima tobat Fir'aun dan para pengikutnya, serta menguji mata hatinya sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Nabi Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surah Yunus ayat 88. Pada kasus Fir'aun ini, bukankah ketika dia mulai menyadari akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala itu terjadi di saat sakaratul maut? Sementara sakaratul maut merupakan batas ditutupnya pintu taubat. Artinya, jikapun malaikat Jibril tidak menyumpalkan dengan tanah sekalipun, dan Fir'aun mengucapkan kalimat syahadat, niscaya Allah pun tidak akan mengampuni taubat yang diucapkan di akhir sakaratul maut, karena saat itu pintu taubat telah ditutup. Dan yang demikian itu, wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah malaikat Jibril dengan Fir'aun. Betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai malaikat Jibril sebagai makhluk yang paling mengetahui zatnya merasa takut jika rahmatnya meliputi Fir'aun. Dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan video singkat ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.